Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya Eko Arianto. Kali ini saya akan membahas materi simulasi TKA untuk jenjang pendidikan SMA SMK sederajat. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran wajib, yaitu mata pelajaran matematika. Oke, kali ini untuk simulasi TKA pada mata pelajaran wajib matematika telah muncul updatean ya, dimana dulu itu untuk yang pertama itu ada 10 soal, sekarang sudah muncul update yang kedua ini total soalnya sekarang menjadi 20. Tapi dari 20 soal itu untuk nomor 11 sampai nomor 10 itu ternyata adalah soal yang sama pada soal TKA untuk yang update yang pertama ya. Jadi dengan update yang dua ini yang baru itu adalah nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kali ini saya namanya adalah bagian ketiga ya. Dulu bagian pertama dan kedua itu adalah membahas soal updatean untuk yang pertama dari simulasi TKA mapel matematika pelajaran wajib. Untuk yang bagian tiga ini adalah untuk yang update yang kedua. Nah, di sini untuk nomor 1 sampai nomor 5 dan nanti untuk bagian berikutnya adalah bagian keempat adalah nomor 6 sampai nomor 10 ya. Kita langsung aja tidak usah berlama-lama. Kita langsung untuk membahas soal mata pelajaran matematika wajib updatean yang kedua, 5 soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama adalah seperti ini ya. Harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris adalah Rp18.000. Jika harga sebuah buku Rp1.000 lebih mahal dari harga sebuah penggaris, maka harga 2 buah buku dan 5 buah penggaris adalah titik-titik. Nah, di sini ada pilihannya ya, ada A sampai E. Kita coba membuat. Di sini adalah materi sistem persamaan linear 2 variabel. Dari soal cerita ini kita bikin model matematikanya. Nah, langkahnya adalah kita memisalkan, biar memudahkan dalam perhitungan. Kita misalkan X itu adalah banyak buku, dan Y itu adalah banyak penggaris. Oke, nah dari hal tersebut, maka kita bisa, saya rubah dulu ini. Nah, ini, dari ini, di sini ada 3 buah buku, ya, 3 buah buku itu maka menjadi 3X yang ini. Sedangkan untuk 2 buah penggaris, yang ini penggaris, maka menjadi adalah 2 Y sama dengan 18.000 didapat dari ini 18.000 ini. Nah, ini ya. Maka ini menjadi sebuah persamaan yang pertama ya. Dari 3 buah buku dan 2 penggaris harganya 18.000 menjadi 2X ditambah dengan 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 18.000. Yang selanjutnya, ini ada pernyataan jika harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Berarti harga sebuah buku itu adalah X, lebih mahal 1.000 dari penggaris, maka Y ditambah dengan 1.000. Nah, ini biar tipenya sama dengan persamaan 1, karena nanti kita akan mengeliminasi ya. Jadi ini akan mencari nilai X sama Y-nya. Dari X sama dengan Y tambah 1.000, kita bikin menjadi 1.000-nya pindah ke Y-nya pindah ke kiri ya. Karena di sini adalah positif ya, kita pindah menjadi pengurang ini ya. Jadi yang tadinya X sama dengan Y tambah 1.000 menjadi X kurangi Y sama dengan 1.000. Ini menjadi persamaan yang kedua ya. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan 1 sama 2, kita akan mendapatkan nilai X dan Y dengan teknik berbagai macam, ada eliminasi, substitusi, atau campuran, atau grafik pun bisa. Nah, saya izin menggunakan tekniknya adalah campuran. Nah, caranya gini. Nah, dari persamaan 1 sama 2 kita susun seperti ini ya, 3X plus 2Y sama dengan 18.000 dan X min Y sama dengan 1.000. Karena kita mau mengeliminasi, kita menghilangkan X-nya atau Y-nya. Di sini saya coba menghilangkan untuk yang Y-nya karena di atasnya 2Y, bawahnya adalah Y. Jadi efisien dari yang atas adalah 2, yang bawahnya 1. Biar sama ya, kita yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2. Maka diperoleh yang atas tetap kalikan 1, yang bawah kalikan 2 menjadi
X menjadi 2X, min Y jadi min 2Y, ini 1000 jadi 2000. Nah, untuk Y-nya ini sudah sama ini, 2Y sama 2Y, tetapi tandanya ini berbeda, yang atas tambah, yang bawah kurang. Biar hilang maka kita operasinya adalah ditambah ini. Nah, ini. Langsung kita tambah, 3X tambah 2X menjadinya ada 5X, 2Y tambah min 2Y itu habis, ini 18.000 tambah 2000 menjadi 20.000. Maka kita peroleh X-nya adalah 4.000. Didapat dari mana? Dari 20.000 dibagi dengan 5. Oh, X-nya adalah 4.000. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Y-nya. Kita substitusi. Ya, yang tadi eliminasi kita substitusi ke persamaan baik satu atau dua, pilih salah satu. Nah, saya memilih yang kedua karena di situ angkanya kecil-kecil, ya. Kita bikin menjadi yang persamaan keduanya itulah X min Y sama dengan 1000, ya. Nah, kita menjadi X-nya diganti dengan 4000, maka X-nya ini menjadi 4000 kurangi Y sama dengan 1000. Maka 4000-nya pindah ke kiri, jadinya min Y sama dengan 1000 kurangi 4000, min Y-nya jadi min 3000. Jadi karena min Y sama dengan min 3000, kita kalikan negatif semuanya, ya, maka menjadi Y sama dengan 3000. Nah, kita diperoleh X-nya 4000, Y-nya adalah 3000. Padahal yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah harga 2 buku dan 5 buah penggaris. Maka kita carinya adalah 2 buku itu adalah 2X, 5 penggaris adalah 5Y. Maka 2 kali 4000, 4000 didapat dari ini, ya, tambah dengan 5Y, berarti 5 kali Y-nya 3000, diperoleh 8000 tambah 15.000 sama dengan 23.000. Nah, ketemu nih. Berarti jawabannya yang mana? Ya, di situ sudah ada itu. Jawabannya yang 23.000, berarti jawaban yang B ini. Ketemu ya? Oke, nomor 1 ketemu. Jadi jawabannya adalah 23.000. Next, kita ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Ini adalah pertidaksamaan, ya. Malah lebih menuju ke ini pertidaksamaan linier atau materi program linier, ini juga menggunakan yang ini. Nah, soalnya adalah seperti ini. Di situ ada sebuah gambar, ya, gambar grafik. Di situ ada 2 garis dan ada 4 daerah, 5 daerah hasil, ya, daerah hasilnya. Maka daerah yang memenuhi pertidaksamaan dari X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama 0 adalah yang mana? Bagian yang pertama, kedua, bagian di 3 ini, keempat atau kelima. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari pertidaksamaannya itu. Kita cari garisnya itu punyanya dari persamaan yang mana. Yang pertama di sini. Nah, di sini ada X plus Y kurang dari 4, kita bikin ini. Dibikin persamaan dulu. Karena kita akan mencari titik potong pada sumbu X sama sumbu Y, maka kita peroleh garisnya itu yang mana. Saya menggunakan teknik gini biasanya. Nah, biasanya ini untuk yang ini belum ada ini, biasanya 0 sama 0 saja ini, ya. Jadi titik potong pada sumbu X syaratnya masih ingat Y sama dengan 0. Kalau titik potong pada sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0, berarti X-nya 0 ini ditutupi aja ini. Ini 0 berarti Y sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, yang bawah kita mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya adalah 0 ini. Kalau Y-nya 0, ini habis, berarti X-nya sama dengan 4. Nah, ini. Maka kita peroleh titik potong pada sumbu X sama sumbu Y adalah yang ini 0,4, ya, titik potong pada sumbu Y ini. Yang ini 4,0 titik potong pada sumbu X. Maka ini titiknya adalah yang ini. Coba saya lihatkan dulu. Nah, kalau ini adalah yang ini nih. Nah, ini. Kalau 4,0 berarti yang ini nih. Nah, ini. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita untuk pertidaksamaan yang berikutnya, yaitu sebentar. Ini kan kurang dari sama dengan, ya. Kalau kurang dari otomatis dari garis yang didapat ini dia adalah arsinanya ke bawah. Nah, daerah hasilnya itu di bawah ini ke sini. Nah, gitu ya. Oke, yang ini saya hapus saja nih. Ya, tidak mengganggu. Nah, ini ya, ini hapus sama ini.
Next, selanjutnya adalah untuk yang persamaan X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Kita bikin persamaan dulu, dan selanjutnya kita bikin sama seperti tadi. Ini 2 sama 6 nya itu kosong dulu harusnya ya. Yang pertama, yang atas ini kita mencari terpotong pada sumbu Y, syaratnya X nya 0. Kalau X nya 0, habiskan ini 3Y sama dengan 6, berarti 3 kali berapa biar 6 adalah 2, maka diperoleh 2 di sini. Selanjutnya titik potong pada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0 ini. Kalau Y nya 0 berarti 3 kali 0 ada habis sini, berarti X nya sama dengan 6, taruh sini. Jadi ketemu titik potong pada sumbu Y nya adalah 0,2, titik potong pada sumbu X nya adalah 6,0. Nah kalau yang ini berarti 0,2 ini di sini nih, 0,2 ini. Nah 6,0 berarti yang ini, berarti garisnya ini nih. Nah di sini tidak samanya adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti arsirannya kemana? Ke atas. Nah ini ya. Maka daerah ini, kalau sebentar, di sini ada X lebih dari 0 sama Y lebih dari 0, artinya kuadran 1, berarti daerah sini nih. Nah kalau dari X lebih dari 0 sama Y lebih dari 0 aja, ini sudah ketahuan 5-nya tidak mungkin ya. Nah yang mungkin ada 1, 2, 3 sama 4. Nah tetapi di sini karena tadi udah ketemu ya, yang garis ini adalah punyanya yang ini nih, yang ini titik potong pada 0,4 dan 4,0 itu kan X plus Y kurang dari 4, maka arsirannya ke bawah tadi. Kalau yang ini lebih dari, maka arsirannya ke atas. Maka daerah hasil itu daerah yang kena arsiran semuanya. Kalau daerah 1 yang dapat hanya yang ini aja, tapi yang ini nggak dapat ini, berarti bukan daerah hasil. Kalau daerah 3 yang kenanya cuma ini, yang ke atas, tetapi untuk yang ini nggak dapat ini ya. Daerah keempat pun tidak, karena apa? Ini tidak dapat yang ini, arsiran ini kena. Nah tidak kena semuanya malah ini ya, ini ke atas nggak kena, yang ini ke bawah pun tidak kena. Nah yang daerah 2 ini yang kena ini, jadi yang ini ke atas kena ini berarti, terus yang ini garis ini pun dia ke bawah berarti kena ya, maka daerah hasilnya yang yang ini gitu ya. Oke, tekniknya ada juga literasi yang menggunakan yang nggak kena arsiran ya. Kalau saya malah menggunakan yang kena arsirannya. Jadi intinya sama sih. Kalau yang daerah hasil berarti yang kena arsiran. Kalau saya ada yang daerah hasil yang tidak kena arsirannya, tapi pada dasarnya adalah sama ya. Nah maka kita peroleh jawabannya berarti yang ini. Nah yang kedua ini itu ya. Oke, next kita ke nomor 3. Nah nomor 3 ini adalah fungsi inverse ini. Diketahui fungsi fx sama dengan akar 2x plus 3 dengan x nya lebih dari sama dengan min 3/2 jika f absen x adalah inverse dari fungsi fx. Nilai dari f inverse dari fx nya dengan x nya 3 adalah titik-titik. Maka kita cari apa ini? Kita cari inverse nya dulu. Nah kita coba lihat di sini ada fx nya adalah akar 2x plus 3 ya. Maka tekniknya adalah kita bikin fx nya ini menjadi y. Nah pada dasarnya untuk mencari inverse itu gimana? Kita dari y sama dengan dibikin menjadi x sama dengan. Nah dari ini maka kita karena ini akarnya hilangkan dulu. Berarti ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dikuadratkan. Maka ruas kiri y nya kuadrat ya. Ruas kanannya karena akar 2x plus 3 dikuadratkan, akarnya hilang. Menjadi y kuadrat sama dengan 2x plus 3. Gini ya. Nah 3 nya pindah ke kiri menjadi y kuadrat min 3 sama dengan 2x. Nah di sini belum x sama dengannya, masih ada angka 2 nih. 2x itu kan 2 kali x. Nah 2 pindah ruas jadinya pembagi menjadi y kuadrat min 3/2 sama dengan x. Nah ini udah x sama dengan ini. Nah kita pindah inilah, tukeran. Nah tukeran gini tidak apa-apa, artinya sama. Kalau sudah x sama dengan y kuadrat min 3/2, maka x nya kita rubah menjadi inverse dari fungsi x. Nah kayak gini. Nah yang di sini persis y nya kita rubah menjadi x. Jadi x nya dirubah menjadi fungsi inverse ini,
f min 1 dari X, sedangkan yang di ruas kanan variabel y-nya dirubah menjadi X. Nah, ketemu nih. Jadi inverse fungsinya adalah X kuadrat min 3 per 2. Tapi yang ditanyakan adalah ini. Ya, fungsi inverse dengan X-nya diganti dengan 3. Maka ketemunya adalah seperti ini. F inverse fungsi fx di mana x-nya ganti 3, berarti yang tadi x kuadrat menjadi 3 kuadrat. Kurangi 3, ya, ini pernya 2. 3 kuadrat 9, kurangi 3 dibagi 2. Nah, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Nah, oke, jadi yang ini jawabannya adalah yang betul, yang B ini. Gitu ya. Masih mudah nanti. Ini adalah fungsi inverse ya. Sebenarnya ada rumus praktisnya, tapi saya menggunakan ini aja lah. Ya, ada rumus cepatnya. Kita pakai yang basic saja yang diajarkan di buku ya. Next, kita yang nomor 4. Nah, ini adalah fungsi komposisi nih. Nomor 4 diketahui fungsi fr, fungsi ini ya dengan fungsi g ya. Jika gx sama dengan x min 1 dan fogx sama dengan x pangkat 3 kurangi 4x, tentukan nilai f2-nya. Nah, caranya gimana? Kita coba bahas. Nah, di sini ada fogx sama dengan x pangkat 3 min 4x pada yang ini. Ini sama aja dengan fgx sama dengan x pangkat 3 min 4x. Nah, gx-nya kan diketahui nih. Gx-nya adalah ini nih. Nah, coba saya bikin otot-ototan dulu. Gx-nya sudah ada nih. Nah, jadi gx-nya nih. Ya, maka gx-nya dirubah ke sini nih. Yang tadi fgx menjadi fx min 1. Ya. Nah, ingat di sini fx min 1 sama dengan x pangkat 3 kurangi 4x. Padahal kita butuhnya apa? F2. Maka kita coba samakan F2 dengan fx min 1 biar ketemu nilai x-nya berapa. Caranya seperti ini. Maka fx min 1 kita sama dengan F2 ini. Fx min 1 itu dari sini ya. F2 nya itu dapat dari soal yang ditanyakan. Nah, kalau begitu berarti otomatis x min 1 sama dengan 2 ini. Min 1-nya pindah ruas jadi tambah, ketemu x-nya adalah 3. Jadi kalau fx min 1 di sininya x-nya adalah nilainya 3 ini. Ya, maka kita masukkan yang tadi seperti ini, x-nya ganti 3 jadi 3 pangkat 3 kurangi 4 kali 3, ketemunya ini 27 kurangi 12 adalah 15. Gini ya, ketemu udah. Jadi jawabannya untuk nomor 4 15 berarti yang ini. Nah, yang ini. Gitu ya. Oke, masih mudah kayaknya ya. Next, untuk nomor terakhir pada apa namanya? Untuk tipe yang ketiga ini ya, bagian ketiga ya. Nanti ada bagian keempatnya, lanjutannya ini yang nomor 6 sampai 10. Nomor terakhir ini ya. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Nah, jadi setengah hari itu dia yang satu membelah menjadi 2. Ya. Dan pada pengamatan terdapat pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jadi awalnya itu ada 2 bakteri ya. Jika setiap 2 hari 1/4 dari bakteri mati, banyak bakteri pada hari ketiga adalah titik-titik. Nah, kita coba bahas. Nah, ini karena nanti kan tiap setengah hari ya, berarti hari ke-0 ya, berarti kelipatannya setengah ini, setengah tambah setengah jadi 1, kayak deret apa ini namanya, barisan aritmatika ya, dengan bedanya adalah setengah ini. Oke, nah gini, jadi mulainya dari hari ke-0, setelah itu membelah setengah hari, tiap setengah hari kan membelah. Nah, ini membelah. Setengah hari berikutnya membelah dan seterusnya. Tetapi ingat, ada poin di sini. Nah, poin pada hari kedua ini. Hari kedua itu ternyata 1/4-nya itu mati. Berarti hati-hati pada bagian ini di sini 2 ini. Ya. Nah, kita mulai. Jadi untuk yang awalnya itu ada berapa bakteri? 2. Nah, ini. Di sini saya coba pakaikan ini aja. Hari awalnya adalah 2.
setelah setengah hari membelah yang satu jadi dua, karena dua berarti menjadi 4 nih. Nah, yang 4 masing-masing membelah menjadi dua lagi setengah hari berikutnya, berarti menjadi hari pertama ya, karena 0 setengah lagi jadi ini. Jadi yang dari 4 itu satunya membelah menjadi 2 menjadi 8. Nah, berikutnya setengah hari berikutnya berarti hari ke 1,5 membelah lagi, masing-masing dari 8 ini membelah menjadi 2, menjadi akhirnya menjadi 16 ya. Nah, sekarang hari kedua ini, hari kedua itu berarti 1,5 tambah setengah jadi ini, membelah lagi masing-masingnya menjadi 2 bagian, maka sama aja dengan kalikan 2, 16 kali 2 sama dengan 32. Nah, hati-hati nih, pada hari kedua ada kejadian, yaitu 1/4 dari jumlah bakteri mati. Nah, jadi kita hari keduanya enggak 32 ini, karena ada yang mati. Nah, kita silang ya, jadinya seperti ini. Nah, ini mati 1/4. Kalau mati 1/4 berarti yang hidup adalah sisanya 3/4. Paham enggak maksudnya? Jadi ini ada satu ya, satu bagian mati 1/4, sama aja dengan 1 kurangi 1/4, jadinya adalah 3/4 ini. Nah, tapi 3/4 dari jumlah mana? 3/4 dari jumlah yang ada pada hari kedua. Hari kedua kan ada 32 ini. Jadi 3/4 kali 32 hasilnya adalah 24. Nah, ini 24. Berarti hari kedua ini enggak 32, tetapi karena mati 1/4 tinggal 3/4 bagian, hasilnya menjadi, nah di sini bukan lagi 32, tetapi pada hari kedua jumlahnya yang hidup adalah 24 ya. Nah, next, setengah hari berikutnya masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2, maka kalikan 2 lagi nih, jadi 48. Nah, yang ditanyakan kan hari ketiga nih. Nah, ini nih, hari ketiga, berarti nanti berhentinya di sini. Nah, ini kali 2 jadi 48 ya, dari 24 kali 2. Hari ketiganya pun sama, ini kalikan 2 jadinya 96. Nah, ketemu nih, berarti banyak bakteri setelah 3 hari adalah 96. Jawabannya yang ini, gitu ya. Oke, ketemu nih, berarti kayaknya masih mudah deh ya, nomor 1 sampai nomor 5. Semoga nanti nomor 6 sampai 10-nya pun sama-sama mudah. Nah, gitu ya. Demikian pembahasan soal TKA dari Pusmendik Kemendikbud ya, ini yang resmi dari pemerintah untuk updatean yang kedua ya, nomor 1 sampai nomor 5 ya. Dan nanti untuk lanjutannya untuk bagian keempat ya, nanti bisa dilihat pada video yang lain gitu ya. Mungkin begitu aja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa untuk meng-subscribe ya, biar nanti kalau ada updatean untuk yang untuk bagian keempat, atau mungkin ada updatean dari soal simulasinya, biar nanti saya bikinkan dan ada pemberitahuan. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan bisa untuk share ya ke teman-temannya atau orang lain, biar orang lainnya pun mempunyai manfaat, bisa belajar untuk pembahasan dari soal ini ya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.